Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Boleh nafas dulu, boleh nafas dulu. Alhamdulillah. Di awal pagi, di hari Isnin, di awal minggu, kita ingin bincangkan tentang puisi-puisi Islam penyair agamawan negara Brunei Darussalam. Ya, mungkin Tuan Doktor boleh menjelaskan dulu siapa yang dimaksudkan sebagai penyair agamawan ini. Jadi dalam sisi rampai pagi ini, yang saya maksudkan dengan penyair agamawan itu ialah penyair-penyair yang terdidik dalam agama, ya, dari peringkat rendah hingga sampai ke kolej agama. Kalau di Brunei kebanyakannya mereka ini, kalau tahun 50-an 60-an mereka itu belajar keluar ke Malaya, dan juga ke Singapura. Di Aljunied Singapura, dan selanjutnya ada yang ke Kolej Islam Malaya, dan akhirnya ada yang akan sampai ke universiti. Kalau dulu sekitar 50-an 60-an itu mereka belajar di Azhar kebanyakannya, sampai dapat ijazah sarjana muda, kemudian MA sarjana, dan selanjutnya ada yang PhD, ya. Jadi di sini bukan maksud saya membeza-bezakan antara penyair agamawan dengan penyair yang biasanya yang pendidikan agama. Jadi semua penyair itu sebenarnya kalau ya Islam memang ada pendidikan agama, memang demikian. Tetapi yang saya maksudkan dengan agamawan ini, mereka ini memang pendidikannya itu kepada agama, lebih kepada agama. Mereka terdidik di sekolah Arab misalnya, kemudian sampai ke peringkat kolej agama, universiti, dan selanjutnya sehingga sampai ada yang dapat ijazah PhD. Karya-karya yang dihasilkan pun agama, lebih cenderung ke keagamaan. Jadi kalau saya boleh mengambil contoh di sini, di antara penyair-penyair agamawan ini ada yang memegang jawatan tinggi, ya, dalam misalnya malah ada yang pernah menjadi Menteri Hal Ehwal Agama, misalnya Sukrizien, kemudian Yahya MS, Pangeran Dr. Haji Muhammad, Zairis MS, Muslim Burman enggak, aja pendidikan biasa. Kemudian Salmi Masra, kemudian akhir-akhir ini ada penyair yang menulis syair, tetapi ia mengemukakan isu semasa, yaitu Ibnu Abdurrahim. Ini pihin orang kaya, putra Maharaja, Haji Abdul Ghani bin Haji Abdurrahim. Jadi di sini mengapa saya katakan penyair agamawan ini, karena kalau kita sebut penyair agamawan, karena mereka ini memang menguasai bidang agama, boleh berbahasa Arab, bahkan boleh menterjemahkan Al-Quran, mentafsir Al-Quran, dia lebih menguasai. Jadi ini bermakna mereka itu dapat mengemukakan persoalan agama itu dengan baik, karena mereka menguasai istilah-istilah agama, dan mereka ini juga terlibat dalam agama. Kalau mereka berjawatan di serendah-rendahnya pun mereka itu menjadi guru agama, bahkan yang lebih tinggi sehingga menjadi menteri agama. Bukan saja menteri agama, bahkan ada yang menjadi menteri Hal Ehwal dalam negeri, misalnya Badruddin HO. Betul sekali. Badruddin. Jadi artinya di sini fokus saya itu adalah kepada penyair-penyair agamawan itu ialah mereka yang memang terdidik dalam agama, lebih kepada agama. Dan daripada barisan nama yang telah pun Doktor sebutkan sebentar tadi, ada di antaranya yang telah pun menerima tokoh ataupun anugerah sastrawan Islam, ya. Dan kita percaya juga ingin pastinya generasi muda masa ini mengetahui di mana dan macam mana titik permulaan puisi Islam ini berkembang dan berlaku di negara kita ini, Brunei Darussalam. Kalau kita untuk masuk kepada negara Brunei, kita lihat sedikit lama sejarah sejarah Nusantara. Jadi titik bermulanya itu ialah apabila Islam datang ke Nusantara. Saya sebut Nusantara termasuk Brunei, seluruhlah Kepulauan Melayu. Jadi Islam itu datang sekitar abad, ini banyak pandangan, pendapat. Ada yang mengatakan sekitar abad ke-10, ada yang mengatakan lebih awal daripada itu, abad ke-7 dan seterusnya. Dan pada mulanya yang datang ini adalah pedagang-pedagang Arab Parsi yang beragama Islam.
kemudian datang lagi para pendakwah, mereka mengembangkan agama Islam, tentulah mengajar agama. Ya. Jadi kalau mengajar agama, tentu mereka membawa kitab-kitab. Ya. Dan di sini daripada keadaan ini tahun demi tahun, akhirnya mereka membawa ilmu tentang agama, bukan tentang agama saja, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bintang dan sebagainya. Ya. Jadi akhirnya mereka membawa juga kitab-kitab yang berkaitan dengan sastra. Ya. Dan akhirnya para ulama Nusantara yang belajar dengan tokoh-tokoh dari Arab Parsi ini, mereka ini belajar agama dan mereka ini akhirnya dapat menulis sendiri kitab-kitab Nusantara berdasarkan ada yang menerjemahkan dan ada yang menulis kitab sendiri. Dan di antara mereka ini lahirlah sastrawan-sastrawan pada abad ke-16 17 sastrawan Islam, misalnya Hamzah Pansuri, Samsudin Al-Sumatrani dan banyak lagi. Kemudian abad 18 lagi banyak. Misalnya abad 18 itu murid-murid Hamzah Pansuri ini yang melahirkan karya puisi-puisi Islam. Dan abad 19 lahir Raja Ali Haji. Tapi ini Jorok bukan belum lagi di rantau ataupun di negara kita ni, masih lagi di rantau. Dan kita jangan Nusantara di antara tokoh yang awal itu ada yang dari Brunei. Misalnya pada abad ke-19 lahirlah pengansah bandar Muhammad Saleh. Ya. Pengansah bandar Muhammad Saleh dengan syair rakisnya. Betul. Jadi lepas itu barulah almarhum Paduka Seri Begawan Sultan. Itu sudah abad 20. Abad 20 dan kemudian barulah lahir penyair-penyair yang saya sebut-sebut tadi. Berkembang. Yaitu seperti Yahya M.S, Badruddin H.O. dan sebagainya. Dan lahirlah penulis muda yang lain yang menghasilkan puisi-puisi Islam. Alhamdulillah. Rasanya subjek ataupun pemikiran-pemikiran yang dibentangkan dalam puisi-puisi apa sebenarnya? Mereka ini sebenarnya kalau kita lihatlah puisi-puisi yang terhasil daripada para penyair agamawan ini, mereka ini kebanyakannya mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Selain itu ada juga yang menghasilkan puisi-puisi yang berkaitan dengan tamadun Islam misalnya, berkaitan dengan tentang hubungan sesama manusia, perpaduan maksudnya, perpaduan dalam Islam. Itu antaranya. Kemudian ada juga ini memang dikuasai oleh penyair agamawan yang akan saya perkatakan ini, yaitu puisi-puisi yang bersumberkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun yang bersumberkan daripada hadis-hadis. Mereka memang menguasai ini. Jadi kalau mereka ini menghasilkan puisi-puisi yang bersumberkan Al-Quran ini selalunya lebih baik kerana memang mereka menguasai bahasa Arab. Misalnya Badruddin H.O. pernah menghasilkan puisi Meski Rumahmu di Akhirat. Ia mengambil sumber daripada Al-Quran surah Al-Asa. Jadi Sukrizin juga pernah menghasilkan puisi-puisi sedemikian. Jadi bila kita membaca, artinya pembaca tidak ragulah kalau mereka menghasilkan puisi-puisi yang bersumberkan Al-Quran ini, karena mereka memang menguasai. Ya, kalau kita terpaksa membuat rujukan, tapi kemungkinan juga pembaca tidak yakin karena bidang. Kalau yang kita memperkatakan yang lain-lain itu seperti yang kedua yang saya sebutkan itu seperti hal-hal berkaitan tamadun Islam, berkaitan dengan masjid ke apa, itu mungkin kita boleh. Tapi yang bersumberkan Al-Quran ini memang ia lebih dikuasai oleh penyair-penyair agamawan.